Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikal Vito dari Sistem Informasi Bilingual 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi yang telah saya pelajari selama berada di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pengertian pengembangan sistem informasi. Sistem informasi mempunyai peranan yang sangat penting. Semakin pesat perkembangan suatu perusahaan, maka sistem informasinya juga mempunyai peranan yang semakin penting. Tuntutan keberadaan sistem informasi yang semakin baik adalah akibat adanya tuntutan perkembangan perusahaan, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, perubahan prosedur, serta tuntutan kebutuhan informasi. Adapun pengertian pengembangan sistem informasi adalah 1. Kumpulan kegiatan para analisis sistem, perancang dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. 2. Tahapan kegiatan yang dilakukan selama pembangunan sistem informasi. 3. Proses merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi dan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu pengembangan tertentu. Pengembangan sistem informasi perlu dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. 1. Adanya permasalahan-permasalahan atau problems yang timbul di sistem yang lama. 2. Untuk meraih kesempatan-kesempatan. 3. Adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Prinsip dasar pengembangan sistem informasi. Prinsip pertama, pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Keterlibatan pemilik, pengguna sistem owner, dan user adalah keharusan yang mutlak untuk keberhasilan pengembangan sistem. Pengembangan sistem bertanggung jawab harus menyediakan waktu yang cukup untuk partisipasi pemilik dan pengguna sistem dan meminta persetujuannya untuk setiap langkah analisis dan pengembangan sistem. Prinsip kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem berbasis pendekatan bagaimana memecahkan masalah. Langkah-langkah klasik pemecahan masalah sebagai berikut. 1. Pelajari dan memahami masalah dan kontak saham. 2. Definisikan kriteria atau ukuran solusi yang sesuai. 3. Identifikasi alternatif-alternatif solusi dan pilih solusi terbaik. 4. Desain dan implementasikan solusi. 5. Observasi dan evaluasi dampak dari solusi dan sesuaikan solusi jika diperlukan. Prinsip ketiga, tentukan tahapan pengembangan. Pentahapan akan membuat proses pengembangannya menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil, lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Kedua, tahapan pembuatan sistem harus dilakukan dengan urutan top to bottom. Prinsip keempat, tetapkan standar untuk pengembangan dan dokumentasi yang konsisten. Standar pengembangan sistem umumnya menjelaskan tentang aktivitas, tanggung jawab, petunjuk, dan kebutuhan pendokumentasian dan pemeriksaan kualitas. Kegagalan pengembangan sistem akibat tidak tersedianya standar pendokumentasian merupakan hal yang banyak dijumpai dalam proyek. Prinsip kelima, justifikasi sistem sebagai investasi. Sistem informasi adalah sebuah investasi. Pada investasi harus ada yang diperhatikan. Yang kedua, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Agar proses manajemen berjalan lancar, diperlukan sistem serta struktur organisasi yang solid. Pada organisasi tersebut, seluruh aktivitasnya haruslah berorientasi pada pencapaian sasaran. Organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah untuk menuangkan konsep, ide-ide manajemen. Jadi dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian tanggung jawab yang berhubungan erat satu sama lain. Skill yang dibutuhkan ada 4 titik, yaitu owner, user, lingkungan, dan tim. Maksudnya, ketika seorang project manager berurusan dengan owner atau komisaris perusahaan, dapat memberikan informasi berupa biaya atau budget dari segi finansial, serta risiko kedepannya akan dihadapi. Ketika berbicara dengan user, dapat mengajak untuk menggunakan hasil dari proyek, baik melobi dan bujuk rayu. Pengertian proyek.
Proyek merupakan suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret, serta harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu, dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas, dan begitu kompleks sehingga dibutuhkan pengelolaan dan kerjasama yang berbeda dari yang biasanya digunakan. Timbulnya suatu proyek antara lain dilatar belakangi oleh: yang pertama, rencana pemerintah, misalnya proyek pembangunan jalan. 2. Permintaan pasar, misalnya terjadi kenaikan permintaan suatu produk dalam jumlah besar, maka perlu dibangun sarana produksi baru. 3. Dari dalam perusahaan yang bersangkutan, misalnya suatu perusahaan akan memperbarui modernisasi perangkat, sistem kerja, atau sistem informasi yang lama agar lebih mampu bersaing. Keempat, dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Dari kegiatan penelitian dan pengembangan diperkirakan dapat dihasilkan produk baru yang banyak manfaat dan peminatnya, sehingga dibangun fasilitas produksinya. Manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Suatu pekerjaan rutin biasanya berlangsung secara kontinu, berulang-ulang, dan berorientasi ke proses. Sebagai suatu proses yang terus-menerus, pekerjaan yang rutin tidak dianggap suatu proyek. Pengelola dalam sebuah proyek disebut sebagai project manager atau PM. Project manager bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan standar kualitas, biaya, dan waktu, dan tentunya selalu bertanggung jawab untuk selalu berkomunikasi dengan tim, atasan atau owner, dan pelanggan atau user. Dasar-dasar organisasional. Organisasi adalah sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerjasama antara orang yang satu dengan orang lain dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Organisasi merupakan sistem terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 1. Orang. Dalam organisasi harus ada sekelompok orang yang bekerja dan salah satunya ada yang memimpin organisasi tersebut. 2. Tujuan. Dalam organisasi harus ada tujuan yang harus dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Posisi. Setiap orang yang ada dalam suatu organisasi akan menempati posisi atau kedudukannya masing-masing. 4. Pekerjaan. Setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut mempunyai pekerjaan atau job masing-masing sesuai dengan posisinya. 5. Teknologi. Untuk mencapai tujuan organisasi membutuhkan teknologi untuk membantu dalam pengelolaan data menjadi suatu informasi. 6. Struktur. Struktur organisasi merupakan pola yang mengatur pelaksanaan pekerjaan dan hubungan kerja sama antar setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut. 7. Lingkungan luar. Merupakan elemen yang sangat penting dan akan mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Misalnya adanya kebijakan pemerintahan tentang organisasi. Selanjutnya, salah satu metode untuk menggambarkan aktivitas kerja yaitu menggunakan WBS atau Work Breakdown Structure. Apa itu WBS? Work Breakdown Structure atau WBS adalah daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir dan biasa dibuat dengan menggunakan Project Management Tools. Ada dua pendekatan umum untuk membuat WBS, yaitu berdasarkan tujuan proyek atau berdasarkan timeline proyek. Pendekatan pertama dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh tujuan yang harus diselesaikan sesuai dengan iterasi yang telah dibuat. Kemudian WBS mengidentifikasi setiap tugas yang diperlukan untuk membuat setiap tujuan. Sedangkan pendekatan yang kedua, setiap tugas dikerjakan sesuai dengan urutan timeline dari aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir. Manfaat Work Breakdown Structure atau WBS: mengurangi kompleksitas, fasilitas penjadwalan dan pengendalian, estimasi biaya atau cost estimation, penyusunan anggaran atau cost budgeting, perencanaan manajemen risiko atau risk management planning, identifikasi aktivitas activity definition. Yang ketiga, kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Salah satu hal penting dalam pembuatan proposal proyek adalah estimasi dan anggaran. Penting karena jika estimasi biaya dilakukan dengan kurang hati-hati sehingga menghasilkan perkiraan biaya yang terlalu tinggi,
maka akan mengakibatkan perusahaan akan kalah bersaing dengan perusahaan lain yang menawarkan harga lebih rendah dengan kualitas yang sepadan. Sebaliknya, bila estimasi biaya yang dilakukan ternyata terlalu rendah, maka meski menang dalam tender namun dalam pelaksanaannya dalam mengalami kesulitan pendanaan yang dapat berujung pada tidak selesainya proyek dan kehilangan kepercayaan dari mereka yang memberi proyek. Estimasi biaya proyek. Estimasi biaya harus sudah dilakukan sejak tahap konsepsi proyek. Dengan demikian, perkiraan biaya proyek dapat dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan estimasi biaya yang akurat. Perkiraan biaya yang digunakan untuk menyusun anggaran dan menjadi dasar untuk mengevaluasi performance proyek. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pengeluaran aktual dengan tingkat pengeluaran yang dianggarkan. Dengan demikian, tanpa estimasi yang baik, maka akan menyulitkan evaluasi yang efektif dan efisien. Memperkirakan biaya proyek relatif sulit dibanding memperkirakan biaya untuk kegiatan yang sudah rutin dilakukan. Perkiraan biaya untuk kegiatan rutin dapat dibuat dengan sekedar menambah sekian persen dari anggaran tahun lalu. Tidak demikian dengan perkiraan biaya pekerjaan proyek. Estimasi biaya untuk mempekerjakan yang sifatnya renovasi atau adaptasi bisa didasarkan pada pekerjaan serupa yang pernah dilakukan. Akan tetapi untuk pekerjaan yang bersifat pengembangan dan belum pernah ada pekerjaan serupa di masa lalu, maka estimasi benar-benar menjadi suatu pekerjaan yang kritikal. Setidaknya ada 3 pendekatan pokok dalam memperkirakan biaya dilihat dari cara pengumpulan informasi, yaitu 1. Perkiraan biaya secara top-down. Dalam pendekatan ini, manajer puncak memperkirakan biaya seluruh proyek. Selanjutnya, gambaran umum estimasi proyek tersebut diberikan kepada manajer di bawahnya untuk melakukan estimasi biaya untuk paket kerja yang lebih kecil dan menjadi bagian dari keseluruhan pekerjaan proyek. Hal ini dilakukan sampai pada level manajer tingkat paling bawah. Batasan estimasi biaya untuk manajer tingkat lebih bawah adalah bahwa mereka tidak bisa mengusulkan estimasi biaya yang lebih besar dari yang sudah diperkirakan oleh manajer di atasnya. Kedua, perkiraan biaya secara bottom up. Pada pendekatan ini, pertama-tama yang dilakukan adalah merinci pekerjaan proyek menjadi pekerjaan yang lebih detail. Selanjutnya, orang-orang yang terlibat dalam pengerjaan paket kerja diminta pendapatnya mengenai biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian. Pendekatan bottom up ini jarang digunakan karena riskan dari sudut pandang manajer puncak. Ada kecenderungan kekurang percayaan manajer puncak terhadap bawahannya yang mungkin akan melebih-lebihkan markup perkiraan biaya yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan di departemennya masing-masing. 3. Kombinasi top down dan bottom up. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam estimasi biaya. Pada pendekatan ini, manajer tingkat atas mengundang bawahannya untuk mengajukan usulan perkiraan biaya pekerjaan. Selanjutnya, bawahan tersebut menyampaikan permintaan manajer tingkat atas tersebut ke tingkat yang lebih bawah melalui departemen, divisi, seksi, sampai subseksi. Usulan dari bawah tersebut selanjutnya dikumpulkan. Saat meminta usulan perkiraan biaya dari bawahannya, manajer puncak memberi catatan tentang batasan-batasan yang diperbolehkan dalam memperkirakan biaya, baik menyangkut jumlah maupun prioritas pekerjaan. Dengan demikian, ketika bawahannya mengajukan usulan perkiraan biaya, maka catatan dari manajer puncak telah menjadi pertimbangan. Pembengkakan biaya. Dalam hal semakin besar ukuran proyek, semakin besar pula potensi terjadi pembengkakan biaya. Berikut beberapa penyebab terjadinya pembengkakan biaya. 1. Informasi kurang akurat. Rendahnya akurasi perkiraan biaya dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya karena perkiraan biaya ternyata jauh lebih rendah daripada kenyataannya. Demikian juga adanya ketidakpastian kondisi dapat membuat biaya pekerjaan membengkak. Misalnya, dalam memperkirakan harga ternyata harga yang diperkirakan lebih rendah dari harga yang sesungguhnya. Akibatnya biaya membengkak. Kedua, perubahan desain. Terjadinya perubahan desain yang diinginkan pelanggan dapat menyebabkan pembengkakan biaya bila perubahan desain tersebut ternyata menyebabkan pengerjaan ulang atau membutuhkan sumber daya yang lebih banyak atau lebih mahal. 3. Faktor sosial ekonomi.
Pemogokan buruh, tindakan konsumen, embargo, penurunan nilai mata uang, dan kelangkaan sumber daya dapat menyebabkan pembengkakan harga. Misalnya, bila ternyata terjadi ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang tinggi, sehingga jauh melampaui apa yang sudah diperkirakan, maka hal demikian menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya. 4. Jenis kontrak proyek. Kontrak dengan harga tetap mendorong kontraktor untuk berhati-hati dalam hal pengendalian biaya. Namun, kontrak jenis reimbursement memberikan kelonggaran biaya kepada kontraktor. Hal ini dapat membuat kontraktor kurang hati-hati dalam mengendalikan harga, sehingga dapat berujung pada pembengkakan biaya. Elemen-elemen anggaran biaya proyek. 1. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan proyek. Biaya ini dihitung dengan mengalihkan tingkat upah per tenaga kerja pada tingkat kompetensi tertentu dengan jumlah jam tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya total dari biaya tenaga kerja yang tidak langsung terkait dengan pekerjaan proyek. Termasuk dalam hal ini adalah biaya subkontraktor dan konsultan. 3. Biaya overhead dan administrasi dan umum. Biaya overhead adalah biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan proyek, seperti misalnya biaya penyediaan sarana perumahan dan prasarana bagi pekerja, sewa bangunan, peralatan, asuransi, dan lain-lain. 5 kategori utama biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi, yaitu 1. Biaya pengadaan atau procurement cost. 2. Biaya persiapan operasi atau startup cost. 3. Biaya proyek atau project related cost. 4. Biaya operasi atau ongoing cost. 5. Biaya perawatan atau maintenance cost. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.